Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum melanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Oke, kali ini saya akan membahas kondisi makhluk ketika bangkit dari alam kubur. Dikatakan bahwa kondisi makhluk ketika dibangkitkan dari kubur, mereka berdiri di tempat di mana mereka dibangkitkan selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak duduk, dan tidak pula berbicara. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa orang-orang mukmin bisa dikenali pada hari kiamat?" Nabi SAW bersabda, "Umatku dikenali pada daerah anggota wudunya memancarkan cahaya." Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ketika datang hari kiamat, Allah membangkitkan para makhluk dari kuburnya. Lalu datanglah malaikat pada kubur-kubur orang-orang mukmin dan menyapu debu dari mereka, kecuali bekas tempat-tempat sujud mereka. Maka bekas sujud itu tidak bisa hilang dari tempatnya. Lalu terdengar seruan robbani. Debu tersebut bukanlah debu dari kuburnya, tetapi debu dari mihrab, atau yang disebut suatu tempat yang paling mulia sebagai tempat sujud mereka. Biarkanlah bekas itu pada mereka sehingga mereka melewati syirat dan mereka masuk ke surga. Maka sesungguhnya setiap orang yang melihat kepada mereka mengerti bahwa mereka adalah pembantu dan hambaku. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika datang hari kiamat dan semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan. Hai Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Maka sambutlah mereka dengan makanan dan buah-buahan dari surga." Maka malaikat Ridwan berteriak memanggil-manggil, "Wahai Gilman dan Wildan," yaitu anak-anak yang masih muda berparas tampanan rupawan sebagai pelayan penduduk surga. Mereka pada datang dengan membawa baki, semacam piring besar atau talam tempat makanan dari cahaya. Berkumpul di sisi malaikat Ridwan. Jumlah mereka lebih banyak daripada banyaknya jumlah tetesan air hujan, bintang-bintang di langit, daun-daun pepohonan. Pada baki yang mereka bawa itu berisi buah-buahan, makan makanan yang lezat dan minuman yang menyegarkan. Ketika malaikat Ridwan bertemu orang-orang yang berpuasa, maka diberikanlah makanan tersebut seraya berkata kepada mereka, "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ada 3 golongan manusia yang akan disambut oleh para malaikat dengan berjabatan tangan pada hari mereka dibangkitkan dari kuburnya, yaitu orang-orang yang mati syahid, orang yang berpuasa Ramadan, dan orang yang berpuasa pada hari Arafah." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari intan, yakut, zabarzad, emas, dan perak." Aku Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapakah istana itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah." Wahai Aisyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah bukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan ditutup darinya 30 pintu kejahatan. Ketika orang yang berpuasa itu berbuka dan meminum air, maka setiap otot dari jasadnya memohonkan ampunan baginya dengan perkataannya, "Ya Allah, rahmatilah dia sampai terbit fajar." Dalam sebuah hadis yang lain diberitakan, orang-orang yang berpuasa ketika bangkit dari kubur dapat diketahui dengan bau harum
mulut mereka sebab puasanya. Mereka disambut dengan bermacam-macam hidangan, makanan, dan minuman. Seraya dikatakan pada mereka, "Makanlah kalian, karena sesungguhnya kalian lapar ketika orang lain kenyang, dan minumlah kalian, karena sungguhnya kalian haus ketika orang lain segar, dan istirahatlah kalian." Maka mereka pun makan, minum, dan beristirahat, sementara manusia yang lain sedang dihisab. Dalam suatu hadis diberitakan bahwa ada 10 orang yang jasadnya tidak akan busuk setelah kematiannya, yaitu yang pertama, jasad para nabi; yang kedua, jasad orang yang gugur di medan perang; yang ketiga, jasad orang alim; yang keempat, jasad para syuhada; yang kelima, jasad orang yang mengemban misi Al-Quran atau hafal Al-Quran; yang keenam, jasad pemimpin yang adil; yang ketujuh, jasad juru azan atau muazin; yang kedelapan, jasad perempuan yang mati saat melahirkan; yang kesembilan, jasad orang mati dibunuh secara zolim; yang kesepuluh, jasad orang yang mati pada hari Jumat baik siang ataupun malamnya. Diterangkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, pada hari kiamat manusia dikumpulkan sebagaimana pada waktu dilahirkan dari rahim ibunya, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Pria dan wanita bersama-sama?" Nabi menjawab, "Ya, bersama-sama." Aisyah berkata lagi, "Aduh, betapa malunya. Sebagian mereka melihat sebagian yang lain." Kemudian Nabi SAW menepukkan tangannya pada pundak Aisyah seraya bersabda, "Hai putri Abu Kuhafa, pada hari itu manusia memfokuskan pandangannya menatap ke langit. Mereka terpaku berdiri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum. Setiap orang dari mereka berkeringat karena malu kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua telapak kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai pada perutnya, ada yang sampai pada dadanya, dan ada yang genangan keringatnya mencapai wajahnya. Keringat itu disebabkan karena lamanya terpaku berdiri menatap ke langit." Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dikumpulkan pada hari kiamat dengan berpakaian?" Nabi SAW bersabda, "Mereka adalah para nabi dan keluarganya, orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan secara rutin. Dan pada hari itu, semua manusia dalam kondisi kelaparan kecuali para nabi dan keluarganya. Orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, sesungguhnya mereka kenyang, tidak merasa lapar dan tidak pula haus." Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun seluruh manusia ke bumi tempat berkumpul pada mahsyar di dekat Baitul Maqdis, yaitu disebut dengan istilah Sahira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali setiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi." Quran Surat An-Naziyat ayat 13-14. Ada yang mengatakan bahwa para makhluk dihimpun di hamparan pekarangan bumi kiamat atau yang disebut padang mahsyar, membentuk 120 baris. Setiap baris sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebar setiap baris sama dengan perjalanan 20 tahun. Dikatakan bahwa orang-orang mukmin terdiri dari 3 baris, sedang sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku ada 120 baris." Riwayat inilah yang lebih sahih. Adapun ciri-ciri orang mukmin adalah wajahnya putih berseri-seri memancarkan cahaya. Sementara ciri-ciri orang kafir adalah wajahnya hitam kelam yang terhimpun bersama setan-setan. Ya, dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai kondisi makhluk ketika bangkit dari alam kubur. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga dari penulisan buku yang saya baca. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.